Pernah nggak sih kamu bertanya pada diri sendiri, apakah kamu itu beneran sedang menabung untuk masa depan yang terencana? Atau sebenarnya kamu cuma lagi berusaha menenangkan ketakutan dan rasa tidak aman kamu aja? Nah, itu tuh pertanyaan fundamental yang sering banget kita hindari. Ya kan? Kita tuh seneng banget sama ilusi kalau setiap keputusan finansial yang kita buat itu rasional. Kayak semuanya udah dihitung gitu ya? Benar, penuh perhitungan objektif, murni soal matematika. Padahal, kenyataannya seringkali jawabannya adalah opsi yang kedua tadi. Uang itu sekedar mekanisme pertahanan kita. Dan persis itulah yang bakal kita bedah habis-habisan di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita lagi pegang sebuah dokumen riset yang, wow, ini komprehensif banget. Judulnya Uang, Ketakutan, dan Coping Emosional. Iya, dan riset ini tuh benar-benar membuka mata. Ini bukan juga sekedar ngasih tips menabung yang klise. Kita mau ngebongkar semacam perangkat lunak tersembunyi yang diam-diam ngendaliin hidup kamu. Sumber ini tuh dengan sangat gamblang nguliti realitas bahwa uang seringkali bukan cuma alat tukar. Betul. Uang itu kayak cermin yang memantulkan luka, kecemasan, dan gimana jiwa kita ngerespon ancaman gitu loh. Dan tenang aja, buat kamu yang dengerin, ini ruang aman, nggak ada penghakiman sama sekali di sini. Setuju banget. Dan yang paling membebaskan dari riset ini tuh pemahaman biologisnya. Gini, pakai uang sebagai pelindung dari rasa nggak aman itu bukanlah sebuah kegagalan moral. Sama sekali bukan. Oh ya? Terus apa dong? Itu adalah respon yang sangat logis dari sistem saraf kita saat lagi ngadepin ketidakpastian. Hari ini kita bakal lihat gimana sains tuh menjelaskan rasa frustrasi yang mungkin lagi kamu alamin sekarang, dan tentunya gimana cara memprogram ulang respons itu. Oke. Mari kita mulai dari konsep perangkat lunak yang tadi sempat saya sebut. Analogi yang paling masuk akal di kepala saya tuh, ini persis kayak sistem operasi di ponsel pinter kita. Kayak iOS atau Android gitu kan? Tepat. Dia berjalan diam-diam di latar belakang. Jadi pas kita lagi berdiri antre di kasir, atau pas jempol kita udah siap mencet tombol transfer buat beli barang yang sejujurnya nggak kita butuhin, kita ngerasa kita megang kendali penuh. Padahal mah enggak ya? Nah itu dia. Padahal perangkat lunak dari trauma masa kecil atau memori kolektif kita lah yang sebenarnya lagi pegang setir. Kira-kira gitu nggak sih? Analogi sistem operasi itu tuh presisi banget. Dan di dalam dokumen riset kita, Dr. Brad Klontz mengidentifikasi kode-kode pemrograman ini pakai istilah naskah uang atau money scripts. Money scripts. Oke, catat itu. Jadi ini tuh keyakinan bawah sadar yang udah tertanam di otak kita sejak kita kecil tentang gimana dunia ini bekerja, tapi dilihat dari lensa uang. Menariknya nih, kalau kita perhatiin, respons orang terhadap uang biasanya terbelah ke dalam ekstrem yang beda-beda. Padahal tujuannya sama, nutupin rasa nggak aman. Oke, coba kita bedah satu-satu. Bentuk ekstrem ini di dunia nyata tuh kayak gimana sih wujudnya? Kita ambil contoh dua kutub yang paling berlawanan dulu ya. Di satu sisi, ada orang dengan naskah money worship atau penyembahan uang. Otak mereka tuh udah diprogram buat percaya bahwa uang adalah satu-satunya pelindung mutlak dari penderitaan. Jadi kayak uang itu segalanya, gitu ya? Jadi, angka di rekening itu dijadiin pengganti validasi emosional. Mekanisme ini bikin mereka punya rasa lapar yang nggak pernah terpuaskan. Pantesan ada yang sampai gila kerja atau workaholic parah. Tepat. Mereka rela ngorbanin kesehatan fisik, bahkan hubungan keluarga, murni cuma demi ngejar angka. Karena di kepala mereka, kalau uang adalah satu-satunya sumber keamanan, maka nggak akan pernah ada kata cukup. Gila, capek banget pasti hidupnya. Tapi tunggu, bukannya ada juga ya orang yang justru sebaliknya? Orang yang malah takut atau risih kalau punya banyak uang. Ada banget. Nah, itu kutub kebalikannya. Namanya money avoidance atau penghindaran uang. Ini biasa terjadi pada individu yang secara bawah sadar diajarkan dari kecil kalau uang itu akar kejahatan. Atau kayak mikir kalau hidup sederhana dan miskin itu justru lebih suci secara moral gitu ya? Persis. Dan mekanismenya ini paradoks banget loh. Pas mereka mulai dapetin kesuksesan finansial, sistem saraf mereka malah ngebunyiin alarm ancaman. Hah, kok bisa? Bukannya harusnya seneng ya? Harusnya kan gitu. Tapi akibatnya mereka malah secara aktif nyabotase diri mereka sendiri. Mereka mungkin nolak promosi jabatan yang menjanjikan atau tiba-tiba ngamburin uang simpanan mereka gitu aja. Cuma supaya mereka bisa balik ke status aman mereka.
yaitu jadi orang yang kekurangan. Betul sekali. Mereka lari dari uang karena kesuksesan itu justru terasa mengancam identitas asli mereka. Wow. Jadi mending bokeh tapi ngerasa diri sendiri, daripada kaya tapi krisis identitas. Luar biasa. Terus gimana dengan fenomena yang lagi marak banget nih sekarang? Pamer kekayaan, flexing sana-sini. Itu masuknya ke penyembahan uang juga nggak sih? Hanya money status. Ini sedikit beda naskahnya. Kalau penyembah uang kan numpuk uang buat rasa aman pribadi ya. Nah, orang dengan naskah status ini pakai uang sebagai alat peraga teatrikal. Alat peraga teatrikal, menarik bahasanya. Maksudnya buat dipamerin ke penonton gitu. Iya, mereka tuh nyamain nilai intrinsik diri mereka dengan kekayaan yang bisa dilihat sama orang lain. Mekanisme psikologis di baliknya adalah kompensasi atas rasa rendah diri. Makanya, di masyarakat modern ini jadinya flexing. Bener banget, beli barang mewah, pakai utang konsumtif bersuku bunga tinggi, itu semua cuma cara mereka beli tiket masuk supaya merasa diterima secara sosial. Demi terlihat kaya di mata orang asing di internet, padahal rekening bank mereka sebenarnya lagi menjerit kesakitan, ironis ya. Nah, ini bawa kita ke kelompok yang terakhir nih, yang menurut saya pribadi paling menjebak. Oh, yang mana tuh? Karena perilaku ini sering banget dianggap positif di mata masyarakat, kayak dipuji-puji gitu loh. Money vigilance, kewaspadaan ekstrim. Nah, itu. Gimana tuh penjelasannya? Jadi gini, di permukaan individu ini tuh kelihatan kayak pahlawan finansial. Mereka rajin banget nabung, hidupnya hemat, nggak pernah mau berutang sepeser pun. Kedengerannya ideal banget kan? Mertua idaman lah pokoknya. Kelihatannya aja. Tapi kalau kita bedah isi kepala mereka ini ngelakuin itu bukan karena punya perencanaan masa depan yang damai. Mereka didorong sama ketakutan kronis bakal kehilangan segalanya. Jadi motivasinya beda ya? Beda jauh. Akar traumanya bisa dari keluarga yang pernah bangkrut pas mereka kecil atau ketidakstabilan rumah tangga. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak lagi nabung, mereka lagi menimbun pertahanan hidup. Paham. Jadi mereka numpuk uang kayak numpuk pasir buat nahan banjir gitu ya? Analogi yang bagus. Dan sedihnya mereka nggak bisa menikmati sepeser pun uang jerih payah mereka itu tanpa dihantui rasa bersalah yang melumpuhkan. Jadi ini tuh sama sekali bukan soal seberapa besar saldo tabungan kamu ya, tapi soal apakah uang di rekening itu ngasih kedamaian atau malah jadi sumber kepanikan baru. Tepat. Dan kalau sistem operasi kewaspadaan ekstrim ini jalan terus-menerus di otak, saya jadi mikir, dampaknya secara fisik gimana tuh? Terus-terusan mode waspada kan pasti nguras energi banget. Apa yang terjadi di otak kita pas ngerasa terancam secara finansial terus-terusan? Nah, di sini sains ngasih penjelasan yang mind-blowing banget. Kalau kita ngutip penelitian Eldar Shafir yang dibahas di dokumen kita ini, beban pikiran soal uang itu bikin fenomena yang namanya psikologi kelangkaan atau scarcity psychology. Psikologi kelangkaan. Oke. Secara neurologis, kelangkaan ini nyiptain efek tunneling, pandangan lorong. Pandangan lorong gimana tuh maksudnya? Bayangin kamu lagi lari di dalam terowongan yang gelap banget, dan di belakang kamu ada harimau kelaparan yang ngejar. Kamu cuma bisa lihat satu titik cahaya kecil di ujung terowongan, kan? Pasti, pokoknya fokus lari ke cahaya itu aja, biar selamat. Nah, itu yang terjadi sama otak. Fokus otak kamu menyempit sepenuhnya cuma ke masalah kelangsungan hidup detik itu juga. Akibatnya, kamu jadi buta sama segala hal lain di sekitarmu. Termasuk nggak kepikiran soal rencana jangka panjang atau investasi gitu ya? Boro-boro investasi, kesehatan diri sendiri aja sering keabaikan karena fokusnya cuma gimana caranya survive hari ini. Tunggu sebentar. Saya rasa kita perlu tekan tombol jeda di sini. Bukannya emang wajar ya kalau kita stres pas dompet lagi menipis? Maksud saya, kalau besok harus bayar sewa kos, terus uangnya beneran kosong di rekening, ya pastilah kita panik. Iya, sangat wajar. Terus kenapa riset ini sampai nyebut kalau kondisi kayak gitu bisa secara harfiah nurunin kapasitas kognitif kita? Katanya bisa bikin kita seolah-olah kehilangan poin IQ. Itu beneran? Itu poin yang kritis banget. Kedengarannya lebay kan? Tapi mari kita lihat mekanismenya secara biologi. Stresnya emang wajar. Tapi yang merusak kecerdasan kita itu adalah fenomena trade-off thinking. Pemikiran tarik ulur yang terjadi di otak, tanpa henti.
Ditarik ulur gimana contohnya? Gini, pas kamu lagi punya uang lumayan, kamu beli es kopi susu ya santai aja kan, gak mikir panjang. Tapi pas kamu lagi ngalamin kelangkaan, setiap sen yang keluar itu butuh perhitungan mental yang, rumit banget. Otak kamu tuh teriak, kalau saya beli kopi ini, apa saya harus puasa makan malam? Kalau ban motor tiba-tiba bocor nanti sore, saya masih bisa bayar listrik bulan ini nggak? Iya. Jadi otak kita tuh kayak dipaksa main catur 3 dimensi cuma buat setiap transaksi sekecil apapun. Persis. Dan setiap pengeluaran kecil itu diproses sebagai ancaman hidup mati sama amigdala kita, pusat rasa takut di otak. Nah ini nih yang memicu beban kognitif yang masif. Kapasitas mental atau bandwidth otak kamu itu kesedot habis cuma buat ngurusin survive hari ini. Oh wow, pantesan kadang rasanya capek banget padahal seharian cuma duduk doang. Sen non-stop. Akibatnya nih, pas kamu akhirnya harus bikin keputusan besar yang butuh logika sehat, misalnya mutusin mau ngambil pinjaman atau enggak. Otak depannya udah ngebul duluan ya. Nah itu, bagian depan otak kamu, prefrontal cortex, udah kehabisan glukosa dan energi. Di titik itulah fungsi eksekutif kamu menurun drastis. Berdasarkan riset, penurunannya itu setara sama kamu kehilangan sementara sampai 13 poin IQ. Wah, gila. Itu setara sama orang kurang tidur semalaman penuh dong. Bener, makanya di momen itu kamu jadi impulsif. Kamu ngambil keputusan finansial yang sebenarnya ngerugiin kamu sendiri. Karena kamu lagi nggak bisa mikir jernih. Jadi kecerdasan kita tuh sebenarnya nggak menguap kemana-mana ya. Cuma CPU di kepala kita aja yang lagi hang karena kebanyakan buka program kecemasan. Tepat banget. Dan ngerinya, ini nyiptain lingkaran setan. Ada data dari National Health Interview Survey yang buktiin hubungan dua arah yang brutal banget ini. Hubungan dua arah antara uang dan mental ya? Iya, stres finansial itu memicu tubuh ngelepasin hormon kortisol terus-terusan. Ini merusak kesehatan mental, memicu depresi atau kecemasan yang parah. Terus, pas kesehatan mental kamu udah hancur, Motivasi kerja pasti anjlok. pasti performa kerja turun atau kamu malah bikin keputusan yang reaktif. Kayak udahlah ngutang pinjol ilegal aja yang cepet cair. Yang mana ujung-ujungnya malah makin ngehancurin kondisi finansial kamu sendiri. Astaga. Jadi kelangkaan nurunin kapasitas otak, maksa kita masuk mode bertahan hidup, terus bikin kita ngambil keputusan yang bikin kita makin miskin. Ngeri banget. Lingkaran setan. Tapi, di sini letak benang merahnya buat audiens kita. Kalau kamu ngabungin respons biologis kelangkaan tadi, ditambah sama ekspektasi budaya di Indonesia, wah, itu hasilnya bukan cuma stres biasa. Oh, itu bebannya berlapis-lapis. Beban psikologis yang sangat unik dan berat. Yang saya maksud, ini realitas tentang generasi sandwich. Wah, iya. Data dari riset kita ini nangkep realitas itu dengan presisi yang bikin ngilu. Sekitar 46,3% Gen Z di Indonesia saat ini tuh terjebak sebagai generasi sandwich. Hampir separuh ya? Secara harfiah mereka benar-benar terhimpit di tengah kan? Benar, di satu sisi harus ngebiayain hidup orang tua mereka, tapi di sisi lain mereka juga lagi megap-megap berusaha ngebangun fondasi finansial buat diri mereka sendiri. Dan ini tuh sama sekali bukan sekedar masalah matematika atau kurang pintar ngatur gaji kan? Ada benturan budaya yang tajam banget di sini. Di Indonesia, kita punya konsep filial piety, alias bakti ke orang tua. Kewajiban moral yang udah ditanam di kepala kita sejak bayi. Kayak membalas budi orang tua itu adalah bentuk kesuksesan tertinggi seorang anak. Tapi di sisi lain, generasi muda sekarang tuh punya pemahaman logis. Mereka sadar kalau mereka butuh jaring pengaman buat diri sendiri, biar siklus kemiskinan ini putus dan nggak diwarisin lagi ke anak-anak mereka nanti. Dan benturan antara kewajiban moral sama kebutuhan logis itulah yang memicu gesekan emosional yang luar biasa parah. Hasil akhirnya apa? Rasa bersalah yang kronis. Rasa bersalah pas mau nabung buat diri sendiri, karena ngerasa egois ya. Betul, tapi di saat yang sama ada kepanikan luar biasa di malam hari karena sadar tabungan sendiri nol. Situasi ini makin parah kalau kita masukin faktor trauma finansial lintas generasi. Oh, trauma krisis ekonomi masa lalu ya? Iya, masyarakat kita tuh masih banyak yang bawa luka dari krisis moneter 98 misalnya. Orang tua yang dulu selamat dari masa-masa kebangkrutan itu secara nggak sadar mewariskan kecemasan ekstrim mereka ke anak-anaknya. Ibaratnya gini buat kamu yang lagi dengerin, bayangin kamu lagi ngemudiin mobil.
mau mendaki tanjakan hidup yang curam banget. Mesin mobil kamu tuh menderu kencang. Itu representasi dari kerja keras kamu, lembur tiap malam. Tapi anehnya mobilnya kok lambat. Karena rem tangannya ditarik penuh. Nah, rem tangan itu adalah rasa bersalah budaya, ekspektasi keluarga, dan trauma masa lalu. Sebanyak apapun kamu nginjak gas, sekeras apapun kamu kerja, lajunya bakal ketahan. Dan ujung-ujungnya, mesin mental kamu bakal aus dan terbakar. Metafora rem tangan itu ngelukisin realitasnya banget. Sistem budaya kita secara nggak sengaja ngerem laju generasi muda. Apalagi kalau kita lihat fakta soal literasi finansial di Indonesia. Menurut data OJK tahun 2022, angkanya baru nyentuh 49,68%. Belum nyampe separuh ya? Belum. Artinya apa? Banyak generasi muda yang nyoba ngelepas rem tangan tadi, tapi mereka belum tahu cara ngemudi yang benar. Mereka jadi sangat rentan, baik secara emosional maupun sistem. Dan ini bawa kita ke pertanyaan yang cukup kelam nih. Pas mesin mobil mental mereka mulai terbakar, pas kerja keras dengan jalur tradisional, kerasa sama sekali nggak membuahkan hasil, kemana generasi muda ini nyari jalan keluar? Disinilah muncul pergeseran perilaku yang cukup ngeri. Para peneliti nyebutnya sebagai financial nihilism atau nihilisme finansial. Nihilisme finansial, keputusasaan absolut ya? Kurang lebih gitu. Jadi gini, dulu kan mimpi tradisionalnya jelas ya. Sisihkan 10% gaji tiap bulan, kerja keras, nanti lama-lama bisa nyicil rumah impian. Itu mah zaman orang tua kita. Sekarang boro-boro. Nah, itu masalahnya. Generasi sekarang lihat inflasi sama harga properti yang melambungnya nggak masuk akal. Secara matematis, mimpi itu kerasa mustahil dicapai. Akhirnya, mereka mulai merasa kalau sistem ekonomi ini tuh dari awal udah diatur supaya mereka kalah. Kayak main game yang aturannya udah dicurangin dari awal. Kalau aturannya aja curang, ngikutin aturan main justru kerasa bodoh. Gitu kan mikirnya? Tepat sekali. Dan pola pikir ini yang ngejelasin mekanisme di balik maraknya investasi spekulatif yang risikonya gila-gilaan. Kita lihat ledakan YOLO trading, orang berjudi liar di mata uang kripto yang fundamentalnya nol, sampai ikutan beli saham-saham meme yang cuma viral di internet. Kalau orang luar ngeliat kan pasti mikirnya, anak muda sekarang kok bodoh banget sih soal uang? Maunya instan? Kalau pakai kacamata normal, emang kelihatan kayak kebodohan finansial. Tapi kalau kita bedah pakai kacamata psikologi kelangkaan yang tadi, ini adalah respons yang sangat logis terhadap keputusasaan. Logis gimana? Kan mereka buang uang. Logis dari sisi otak yang lagi panik, kalau proses nabung pelan-pelan dirasa mustahil buat ngejar harga rumah, otak manusia secara insting bakal nyari peluang yang ngasih hasil super besar dalam waktu singkat. Biarpun risikonya hancur-hancuran, itu bukan lagi strategi investasi. Itu murni tiket lotre ya? Iya, tiket lotre yang dibeli karena mereka putus asa pengen ngerebut kendali atas masa depan mereka sendiri. Oh wow, jadi bukan soal anak mudanya yang malas berproses atau kurang literasi doang. Ini soal keputusasaan matematis. Berjudi tiba-tiba kerasa kayak satu-satunya jalan pintas yang masuk akal buat otak yang lagi dalam mode bertahan hidup. Luar biasa. Terus, selain lari ke kripto, gimana dengan pelarian ke konsumsi? Tadi kan kita bahas soal flexing. Tapi saya penasaran sama fenomena orang yang tiba-tiba check out keranjang belanja online jam 2 pagi. Itu beda lagi. Itu namanya retail terapi atau terapi belanja kompulsif. Dokumen kita ini nyatet kalau di Amerika Serikat, ini menginfeksi sekitar 6% orang dewasa loh. Lumayan banyak juga ya? Dan trennya makin meledak di negara berkembang kayak di India. Gara-gara sekarang gampang banget dapat kredit instan atau pay later. Nah, mekanisme belanjanya ini murni soal regulasi emosi. Maksudnya buat menenangkan diri gitu? Betul, pas kehidupan makro kamu kayak karir, gaji, masa depan, kerasa berantakan dan di luar kendali kamu nyari pelarian. Tindakan kecil kayak milih barang online, masukin ke keranjang, dan pencet tombol beli, itu ngasih ilusi kalau kamu punya mikrokontrol atas hidup kamu. Ada kepuasan tersendiri ya pas nunggu paket dateng? Pas paketnya nyampe, otak otomatis ngelepasin hormon dopamin. Itu ngasih kenyamanan instan buat sistem saraf. Biarpun sebulan kemudian tagihannya datang dan malah memicu siklus stres yang baru. Dopamin sesaat, stresnya sebulan penuh. Dan kalau siklus beli-beli ini terus berlanjut karena butuh ditenangin terus, apakah ini ujung-ujungnya bisa jadi hoarding atau penimbunan barang? Sangat bisa. Dan disinilah pentingnya kita bedain antara kolektor sama penimbun atau hoarder. Kalau ngoleksi barang itu kan kegiatan sadar ya, terstruktur.
ada nilai kebanggaan. Tapi kalau hoarding itu bentuk kompensasi atas rasa kesepian dan kurangnya dukungan sosial. Jadi karena mereka ngerasa dunia ini nggak aman atau nggak ada orang yang bisa diandalkan, mereka nyari rasa aman dari tumpukan benda mati. Bener, mereka berlindung di balik barang. Dan di era modern ini, hoarding nggak cuma fisik loh. Udah berevolusi jadi hoarding digital. Hoarding digital, kayak numpuk foto di HP gitu. Iya, numpuk puluhan ribu email yang belum dibaca atau nyimpen file-file lama yang udah nggak berguna. Mereka ngelakuin itu murni karena ketakutan irasional. Mikirnya, waduh kalau saya hapus file ini, jangan-jangan besok-besok butuh dan berujung bencana. Astaga. Jadi menimbun file atau barang itu sebenarnya cuma upaya putus asa buat ngamanin diri dari ketidakpastian dunia. Oke. Kita udah masuk cukup dalam ke ruang mesinnya nih. Kita udah bedah gimana trauma bikin naskah uang, gimana kelangkaan ngebajak kapasitas kognitif, dan nihilisme finansial. Kita udah bongkar semua penyakitnya. Betul! Sekarang, tibalah di bagian paling penting dari misi kita di di diskusi kita hari ini. Kalau katakanlah, saya sadar nih sekarang, wah ternyata selama ini saya ngemudi dengan rem tangan ditarik. Langkah konkret apa yang bisa saya atau pendengar kita ambil mulai hari ini? Dan maaf ya, saya mau sedikit menantang nih. Boleh, silakan. Kalau solusinya cuma disuruh duduk santai dan rasain emosimu, rasanya kok nggak bakal mempan ya buat ngentiin kepanikan pas ditagih debt collector atau pas ibu kos udah ngetok pintu. Gimana caranya kita benar-benar mengubah sirkuit biologis yang udah ruwet ini? Tantangan yang sangat valid, dan tenang aja. Pendekatan klinis yang direkomendasiin riset ini lewat Cognitive Behavioral Therapy atau CBT itu sama sekali bukan tentang duduk pasrah di pojokan. Oke, syukurlah. Terus gimana? CBT itu ngajarin kita buat mengintervensi rantai biologis kecemasan itu pakai cara yang sangat mekanis. Langkah pertamanya pakai teknik yang namanya worry containment atau wadah kecemasan. Wadah kecemasan? Gimana tuh cara pakainya di dunia nyata? Daripada kamu biarin rasa cemas soal uang itu nyiksa kamu penuh selama 24 jam, yang mana secara biologis, itu berarti kamu ngebiarin kortisol meracuni aliran darahmu seharian. Bikin badan remuk pastinya. Banget. Nah, solusinya, kamu kasih batasan waktu. Alokasiin waktu khusus. Misalnya, 15 menit aja, tiap jam 7 malam. Di 15 menit itu, kamu diizinin buat panik, hitung-hitung tagihan, nangis, atau nulis semua ketakutan kamu. Terus di luar jam itu? Di luar jendela waktu itu, misal kepikiran soal uang, pas lagi kerja siang-siang, kamu secara sadar harus ngomong ke otakmu. Tunggu, kita bakal panikin ini nanti aja jam 7 malam. Oh, wow. Jadi kayak dijadwalin gitu ya paniknya? Persis, secara neurologis, ini melatih amigdala kamu buat berhenti ngirim sinyal ancaman tiap detik. Pelan-pelan, kapasitas kognitif kamu yang tadi kesedot bakal balik lagi. Masuk akal. Jadi kita nggak pura-pura masalahnya itu hilang, kita cuma mindahin ke folder khusus biar CPU kita nggak lemot seharian. Paham? Terus ada teknik lain nggak? Ada yang namanya eksperimen perilaku. Gini, banyak orang yang saking cemasnya, mereka tuh sangat ngehindarin kenyataan. Sampai-sampai buka aplikasi M-Banking buat ngecek saldo aja rasanya mau pingsan. Relate banget nih, pasti banyak yang dengerin. Terus eksperimennya gimana? CBT nyaranin eksperimen mikro. Tantang diri kamu buat ngecek saldo bank katakanlah tiap hari Jumat. Cukup 1 menit aja. Tujuannya bukan buat ngubah angka di situ, tapi buat ngebuktiin ke otak reptil kamu kalau ngelihat saldo yang tipis, itu nggak akan langsung bikin bumi kiamat detik itu juga. Memecahkan ilusi ketakutan? Betul, kamu ngajarin tubuh buat ngerasa aman, biarpun lagi di situasi yang nggak ideal. Luar biasa. Tapi gimana kalau tekanannya tuh bukan cuma di kepala kita, tapi di meja makan? Kayak tekanan dari keluarga atau pasangan gitu loh. Nah, kalau urusannya udah sama orang lain, terapi finansial nyaranin rutinitas money dates, kencan uang. Ini momen khusus yang disepakati bareng pasangan atau keluarga buat ngomongin uang secara terbuka, jujur, dan aturan utamanya nggak boleh saling menyalahkan. Wah, susah tuh pasti awalnya. Pasti, tapi memecah kebisuan itu satu-satunya jalan buat ngebongkar naskah uang masing-masing. Dan ada satu fondasi lagi yang wajib banget dipunyai pas ngelakuin semua ini. Self-compassion, welas asih sama diri sendiri. Memaafkan diri sendiri ya? Ya,
Harus paham kalau kesalahan di masa lalu, entah itu kejebak pay letter atau boros banget bulan lalu, itu adalah produk dari sistem saraf kamu yang lagi panik. Bukan karena kamu itu bodoh atau cacat secara moral. Rasa malu yang berlebihan tuh justru ngunci kamu makin dalam di mode kelangkaan tadi. Aduh, kalimat itu. Menyadari kalau perilaku irasional kita adalah respons biologis yang valid, rasanya benar-benar kayak ada beban bertonton yang diangkat dari dada. Tapi ini, mari kita bahas satu momen yang paling genting. Momen apa tuh? Detik-detik sebelum kita nekan tombol check out di aplikasi Oreng, atau pas lagi di kasir, gimana cara kita ngentiin sabotase sendiri di detik terakhir itu? Teknik yang paling ampuh buat meretas sistem otak di momen kritis itu adalah kombinasi body scan sama pernapasan kotak atau box breathing. Oke, ajarin kita gimana prakteknya. Gini, sebelum jempol kamu beneran mencet tombol beli, berhenti sejenak. Pindai tubuh kamu, rasain sensasinya. Apakah napas kamu lagi pendek-pendek, ada ketegangan di rahang nggak, atau dada rasanya sesak? Kalau ternyata iya, Kalau iya, itu alarm peringatan. Itu tanda kalau bagian emosional di otak kamu yang lagi megang setir. Artinya, kamu belanja bukan karena butuh barangnya, tapi kamu lagi beli pereda cemes. Dan disitulah si pernapasan kotak ini masuk buat ngerem. Tepat. Tarik napas pelan-pelan dari hidung, hitung 4 detik, terus tahan napas kamu di dalam 4 detik, embuskan pelan-pelan lewat mulut 4 detik, terus tahan lagi dalam keadaan paru-paru kosong 4 detik, ulangi beberapa kali. 4, 4, 4, 4. Kenapa spesifik harus gitu? Secara biologi, pola pernapasan lambat dan terstruktur ini ngirim sinyal fisik langsung ke saraf vagus kamu. Dia ngasih tahu otak, "Hei, kita aman kok. Nggak ada harimau yang mau makan kita." wow. Ini secara harfiah matiin alarm panik di amigdala kamu tadi, terus aliran darah sama glukosa balik lagi ke prefrontal cortex, si bagian logika. Tiba-tiba, barang di keranjang belanja kamu itu udah nggak kelihatan menarik lagi, nggak kerasa kayak penyelamat hidup lagi. Dan sesudah bagian logika kita nyala lagi, kita bisa nerapin aturan jeda 24 jam ya, sebelum benar-benar mutusin buat beli. Ditambah kita bisa mulai ngotomatisasi tabungan di awal bulan, jadi sistemnya aja yang jalan. Kita nggak usah ngandelin sisa-sisa mental bandwidth buat milih nabung tiap hari. Solusi yang sangat elegan, bernapas buat ngentiin paniknya, otomatisasi buat nyelamatin kecerdasannya. Luar biasa. Jadi kalau kita harus narik satu garis besar dari semua riset yang udah kita bedah dari tadi. Kesimpulannya, ketahanan finansial sejati itu sama sekali bukan tentang seberapa banyak angka nol yang mejeng di saldo bank kamu. Bukan soal angkanya ya? Bukan. Ketahanan finansial sejati adalah kemampuan sistem saraf kamu untuk tetap stabil dan tenang, biarpun kamu lagi ada di tengah badai ekonomi. Berhentilah menumpuk uang cuma karena ketakutan. Karena ketakutan itu cuma bakal bantu kamu bangun penjara yang terbuat dari emas. Uang itu pada hakikatnya, kayak pepatah lama bilang, adalah pelayan yang sangat baik, tapi dia adalah tuan yang sangat kejam. Jadi, teruntuk kamu yang lagi dengerin ini, saat kamu mulai memahami sains di balik kecemasan yang kamu rasain, kamu akhirnya pelan-pelan dapetin kendali itu kembali. Kamu tuh berhak loh menikmati hasil keringat kamu tanpa dihantui bayang-bayang masa lalu yang serba kurang. Memahami naskah uang kamu dan gimana tubuh kamu bereaksi adalah langkah pertama buat ngelepasin rem tangan yang selama ini bikin kamu capek sendiri. Ini adalah proses panjang buat memulihkan fungsi uang ke tempat asalnya. Bukan buat ngobatin luka batin, tapi sebagai alat logis buat merancang hidup yang lebih tenang. Sebagai penutup diskusi kita yang panjang ini, saya pengen ninggalin kamu dengan satu hal buat direnungin pas lagi sendirian. Coba bayangin sejenak ya, kalau uang itu bukanlah selembar kertas atau sekedar deretan angka digital di layar. Bayangin uang itu adalah seorang manusia yang sekarang ini lagi duduk di kursi tepat di sebelah kamu. Nah, berdasarkan caramu memperlakukannya selama ini, caramu mengejarnya setengah mati, atau mungkin caramu lari menghindarinya, kira-kira apa yang bakal dia katakan langsung ke mata kamu?